Nah, inilah tampilan awal Photoshop CC 2019. Langsung aja create new. Jadi untuk buat baru. Kalau open ya berarti sama ya untuk membuka file yang telah ada. Pilihnya custom boleh. eh yang custom ini pun boleh. Atau defaultnya pun boleh. Gitu ya. Jadi terserah bebas. Kalau dia pilih yang pertama, itu lebarnya 1280 pixel gitu ya. Yang ini tingginya 720. Tapi kalau pilih orientation ini kan tadi landscape, yang ini potret tegak gitu ya. Nah ini kebalikannya gitu ya. Jadi bebas terserah pilih yang mana. Ini mau dikecilin pun boleh. Jadi jangan terlalu lebar-lebar amat. RGB color boleh transparan boleh enggak. Nah ini bebas ini. Boleh yang putih aja. Kalau mau transparan boleh gitu ya. Ataupun background color pun boleh. Kita pilih yang white aja dulu, yang putih dulu. Kita klik. Oke, nanti ini lembar kerja Photoshop seperti ini. Nah, ini sama sebenarnya kayak file Corel maupun yang lainnya. Jadi di sini ada file edit gitu ya. Cuman bedanya di sini filter dan 3D. Kalau Photoshop 7 ini belum ada. Jadi kalau sudah CC, kalau nggak salah sih sudah mulai CC 2010 ke atas ya. Sudah mulai ada gitu ya. Biasanya ini standar semua ada view, window, select filter tipe. Nah, ini udah ada sebenarnya. Nah, di dalam ini pun ada banyak nih, menu-menunya ada banyak ya. Image pun nanti ada di dalam mode pun ada juga menu yang lain gitu ya. Oke, saya ini nggak bahas ini terlalu panjang karena kalau nggak bahas juga maka akan menyita waktu ya. Nah, di sebelah kiri ini ada toolnya atau pirantinya. Inilah yang kita gunakan. Jadi modelnya sama kayak Corel kemarin. Tool-toolnya sebelah kiri. Kita mau gunakan pakai apa gitu ya. Intinya seperti itulah. Nah, yang sebelah kanan ini sama. Waktu di Corel itu ada yang warna gitu ya. Terus ada shaping dan lainnya. Nah, ini pun sama. Nah, lembar kerjanya ini. Terus kalau mau kita kecilin atau kita buat satu persatu lembar kerjanya, tampilannya bisa. Kita tarik aja. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, ini lembar kerjanya yang baru kita buat tadi. Terus filenya dari mana? Ya kita file open dulu, kita buka dulu. File mana yang mau kita edit. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini contohnya. Oke, saya besarkan. Nah, ini contoh file yang mau kita edit. Kalau yang ini tadi file baru yang kita buat. Nah, kalau tampilan seperti ini kan gak enak ya. Bolak-balik ke sini, bolak-balik ke sini. Sedangkan ini nanti mau dipindah ke file baru ini. Gitu ya, kira-kira ya. Jadi tampilannya kalau ke maximize, diklik aja yang ini. Klik restore, dia akan ngecil. Tapi kok sama aja ya, dia masih satu, jadi satu gitu ya. Nah, kita tarik lagi yang ini nih. Tarik aja lagi seperti ini. Nah, maka kan terpisah gitu ya. Jadi mau ada banyak file, kita tarik aja satu persatu. Nanti kita tarik satu aja, nanti semua akan pecah. Artinya satu file masing-masing nggak jadi satu kayak tadi. Gitu ya. Oke, kita mulai yang ini. Saya mau ngambil gambar contoh aja eh yang ini deh atau yang ini nih dalamnya nih. Yang mau kita ambil ini yang ini nih, dalamnya ini ya. Cara ngambilnya di sini ada menunya, ada namanya polygonal tool gitu ya. Atau polygonal lasso tool. Nah, kalau ada titik di bawah ini atau panah ke bawah cuman kecil, ini kita klik tahan. Nah, nanti ada macamnya. Ada yang lasso tool, polygonal tool, atau polygonal lasso tool, magnetic lasso tool gitu ya. Nah, kalau enaknya di sesi 2019, kita tunjuk aja nanti dia biasanya ada gambarnya. Tuh ya. Oh, ini ternyata crop nih, crop tool. Oh, fungsinya seperti itu. Kira-kira sudah diliatin sama mereka ya. Oke. Jadi kayak kalau misalkan polygonal lasso tool nih. Nah, nanti ditunjuk aja.
sampai dia keluar gambar kayak tadi. Fungsinya buat apa? Kira-kira seperti itu ya. Jadi ditunjuk seperti ini nanti muncul. Oke. Sebelahnya pun sama. Nanti kalau ditunjuk dia akan muncul gitu ya. Tapi jangan di panah yang ini. Ya, dia agak geser dikit ke tengah. Maka nanti akan muncul kalau nggak kegeser mouse-nya. Kalau kegeser dikit mouse-nya ya dia nggak muncul gambarnya. Tuh ya. Oh ini fungsinya. Oh ini untuk ngambil warnanya. Oh ternyata ini brush gitu ya. Oh yang ini lawannya brush. Nah, enaknya kalau di sini sudah dikasih tahu fungsinya ini sudah ada contohnya. Kira-kira seperti itu. Lasso tool atau polygonal lasso tool ini banyak macamnya. Ada yang lasso tool, ada polygonal lasso tool. Kita contoh dulu yang lasso tool. Saya klik yang ini. Oke. Kalau gambar seperti ini kita biasanya harus di zoom. Zoomnya di sini. Klik. Loh kok makin kecil gitu ya. Oh settingannya di atas ini. Ini min, ini plus. Ya kita klik plusnya dulu. Barulah kalau sudah ada plusnya di kacanya baru diklik. Nah kita harus agak besarin dulu. Biar nggak salah ngambilnya. Kita klik lagi yang lasso toolnya. Nah lasso tool ini harus benar-benar mouse-nya bagus. Ya jadi kalau mouse-nya bagus alasnya nggak rata ya sama aja. Jadi ini harus ngikutin bentuk objek yang diklik tahan. Caranya gitu ya. Klik tahan. Kalau mouse-nya nggak enak, nah ini memang mouse saya agak kurang enak ya. Nah, dia harus benar-benar ngikutin alurnya, gitu ya. Nah, ini contoh aja lah. Oke, tuh. Maka nanti kalau sudah pas ketemu ujung dan ujung, maka nanti ada bintik-bintik ini berjalan. Untuk ngilanginnya, ngilangin blokannya itu Ctrl D. Nah, itu kalau betul ya. Kita coba yang poligonal. Nah, kalau poligonal walaupun mouse agak kurang enak, masih bisa sedikit-sedikit. Jadi intinya dia diklik lepas, arahin dulu ke sini, klik lagi gitu ya. Jadi banyak klik ini. Klik lagi, klik lagi, klik lagi gitu ya. Terus klik, 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 klik gitu ya. Sampai dia ke ujung. Nah, contoh aja biar cepat. Jadi harus benar-benar pas ya. Maka akan seperti ini. Kita coba lagi yang magnetic lasso tuh. Ctrl D. Nah, kalau magnetik diklik lepas dia. Klik lepas, maka dia akan nempel. Tapi kelemahannya, kalau objek gelap, dia langsung nempel. Nah, kalau objeknya nggak gelap, dia nggak akan nempel. Artinya nempelnya justru ke objek yang lebih gelap. Jadi klik lepas aja ya. Nah, ngikutin dia. Nah, ini jeleknya kayak gini. Ya. Jadi kalau kita arahin, dia yang lebih dominan ke objek gelapnya akan nempel. Nah, terserah masing-masing enaknya mau pakai lasso tool, apa polygonal tool, atau magnetic tool. Saran saya kalau magnetic tool ini dia yang objek-objek lebih gelap. Jadi memang di sini kan ini agak nggak gelap nih. Maka nempelnya yang di sini dia yang agak lebih gelap gitu ya. Oke, contoh kayak ini. Dia akan nempel nih. Ya, kita diamin, kita arahin aja dia nempel. Nah, yang saya bilang tadi dia akan nempelnya tuh ya. Yang di sini, yang di agak mudaan ini warnanya, dia nggak akan nempel gitu ya. Oke, itu kalau magnetik. Oke, saya cobain yang polygonal tool. Oke, saya klik-klik aja ya. Ngambilnya kalau bisa usahakan agak di luar dari objeknya. Nah, ini contoh aja. Jadi nanti kita rapihkan.
Jadi pengambilannya nggak apa-apa, nggak harus benar-benar rata dulu, nggak usah. Jadi tetap agak di luar sedikit gitu ya. Kecuali yang memang benar-benar lurus gitu ya. Oke, kalau sudah seperti ini kita tarik nih ke sini. Klik tahan tarik. Nah, jadi seperti ini. Loh kok Pak, kok kecil ini Pak? Ya karena ini pixelnya lebih besar. Ya, kita harus zoom dulu. Nah, kira-kira seperti ini jadinya. Oke. Nah, biasanya kan tadi ada yang lancip-lancip nih. Ini kayak gini nih, sikunya lancip nih, ya. Nah, ini harusnya kepotong dikit nih, gitu ya. Nah, ini caranya ngalusinnya pakai penghapus, gitu ya. Jadi cari yang namanya penghapus atau eraser tool, klik. Nah, ini ada buletannya tuh ya. Buletan ini bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Jadi di sini ada kok buat besarinnya, tuh ya. Buat besarin dan ngecilinnya ada. Buat besarin dan ngecilinnya ini di sini. Ini ada size-nya. Silahkan diklik aja size-nya. Diganti misalkan 25 gitu ya. Ini saya gedein. Oh, gede ya. Kecilin. Kecil ya. Oke. Nah, usahakan kalau memang siku-sikunya atau objeknya yang kita mau hapus ini kecil, ya dikecilkan, jangan besar. Atau bisa pakai keyboard. Gitu ya. Keyboard ini ada yang tanda kurung kurawal. Nah, itulah diklik. Nah, ini dihalusin dulu, diklik gitu ya. Oh, ternyata kena nih dikit nih. Ctrl Z aja langsung. Hmm, oke. Diklik, klik, klik, klik gitu ya. Kalau mau kurang, kayaknya kurang besar deh, kita klik lagi, zoom lagi. Nah, oke, gitu ya. Tapi ini tergantung mouse-nya juga, atau klik tahan, diusap-usap seperti itu, maka akan terhapus gitu ya. Nah, ini pelan-pelan juga nih seharusnya ya. Nah, tapi tergantung mouse kitanya, enak nggak kira-kira gitu ya. Oke, jadi memang mouse-nya harus enak dulu dan alasnya pun harus rata. Nah, kayak gini kan kecoret nih, Ctrl Z gitu ya. Atau misalkan kecoret gini nih, Ctrl Z. Oke. Tapi kalau misalkan kita usap-usap nih, nggak diklik ya, nggak diklik, klik, 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 klik gitu ya. Kita usap-usap gini. Nah, oh ternyata ada yang kecoret nih. Kita Ctrl Z, dia semua gitu ya. Jadi kalau mau diklik dulu, klik, 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 baru usap pelan-pelan gitu ya. Atau misalkan, jadi kalau intinya kita cuma ngusap doang, klik tahan, ngusap terus sampai sudah sudah mau finishing, ternyata kecoret dikit, kita Ctrl Z, maka dia ngulang dari awal gitu ya. Dari awal yang pertama kita klik diusap tadi, klik tahan, nah mulai pertama itu ngulangnya. Maka sekali-sekali kudu diklik. Jadi jangan hanya diusap aja gitu ya. Oke. Nah, misalkan kita kena nih klik 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 gitu ya. Waduh, udah berapa kali klik nih Ctrl Z gitu ya. Tapi misalkan Ctrl Z udah nggak mempan, udah nggak bisa karena udah ketumpuk. Nah, di sini ada namanya history. Diklik historinya. Ini ada eraser nih. Tuh ya. Jadi semakin kita klik ke atas, maka akan ke awal lagi dia. Atau kayak gini, klik. Nah, ke awal lagi dia. Gitu ya. Kalau history ya. Oke. Ini history ya. Nah, oke, di sini sudah kita kecilkan lagi tampilannya. Terus kita ambil lagi contoh yang mana nih?
Oh, menggandakan ya. Misalkan ini mau menggandakan nih. Klik kanan dulu. Klik kanan. Oh, ternyata namanya layer satu. Objek ini layer satu. Kita edit copy gitu ya. Atau bisa tekan Ctrl C. Lalu edit paste atau Ctrl V. Gitu ya, sama aja ya. Nah, ini kan ada dua nih. Saya klik, tahan. Nah, ini ya yang geser ya. Tapi kalau kita mau geser ini, saya main klik aja ya. Biasanya dia nanti nggak langsung aktif di objek tersebut, gitu ya. Jadi kalau misalkan menemukan Photoshop yang kita klik, loh kok nggak bisa geser? Yang geser malah satunya. Itu harus diklik kanan dulu, baru pilih nama layernya yang pertama biasanya. Itu nama layernya, gitu ya. Jadi harus diaktifkan dulu. Ada juga yang memang udah otomatis dia. Kita tunjuk, dia sudah aktif, ya. Oke, nah ini saya mau ambil lagi yang ini. Atau saya putar dulu ya, saya putar dulu. Untuk muternya gimana? Nah, ini yang ini ya, kita aktifin dulu ya, layer satu. Untuk muternya, di sini ada yang namanya image, lalu pilih eh, rotation. Nah, ini ya, rotation ya. Ini mau muter 90 derajat, 180 derajat pun bisa. Terus kalau flip ini bedanya apa gitu ya? Oh, sorry, ini yang image ya, sorry, sorry, sorry. Kita pilih yang edit transform. Pilih yang mana nih? Rotate 180 gitu ya. Klik, maka akan berputar. Kita Ctrl Z, kembali lagi. Terus saya mau yang flip. Pilih flip horizontal. Saya klik. Nah, berubah ya dia ya. Gitu ya. Tadinya kan ke sini ya. Itu kalau flip. Kalau yang vertikal ya berarti ke atas tadi. Ini akan ke atas. Gitu ya. Oke, satu lagi. Jadi intinya kalau muter objek ini diedit. Tapi kalau canvas dia di image. Canvas ini yang ini. Jadi kalau kanvasnya mau kita flip, semuanya kena. Jadi kalau kayak gini, saya image flip, semuanya kena. Karena di dalamnya ini ada banyak layer. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau yang sudah di ungroup, seperti ini kan sudah satu grup ya, ungroup ya, sudah beda-beda layernya. Belum tentu dia langsung keputar semua. Kalau ini kan saya tarik nih. Ini ini sudah jadi satu, jadi nggak bisa. Tuh ya. Ini kenapa? Karena dia sudah terseleksi. Ctrl Z, Ctrl D. Nah, tuh ya, nggak bisa ya. Tuh. Tapi kalau kita seleksi, kita tarik, itu bisa. Ya, saya tunjuk nih yang ini nih, klik tahan. Tuh, nggak bisa karena sudah menjadi satu. Ya, image rotation semuanya nanti ke rotasi. Tuh ya, diputar semua. Nah, satu lagi, saya akan ngeblok yang ini. Ini bentuknya kan bulat ya. Ini bentuknya kan bulat ya. Langsung aja kita klik yang ini. Klik tahan. Nah, ini ada kotak, ada bulat. Saya klik yang ini. Blok semua seperti ini. Ini cara cepatnya. Saya pilih yang Magic One. Klik, tekan Alt. Klik tahan. Arahkan di sini, jangan di sini. Arahkan di sini. Klik. Maka dia akan ngeblok langsung. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau manual kayak gini kita buat buletan, ya kelamaan. Atau pakai yang ini nih. Lasso Tool, Polygonal Tool, Magic Tool. Ya kelamaan juga gitu ya. Jadi kalau buat objek bulat, ini menggunakan ellipse atau bulatan ditambah dengan magic wand gitu ya. Kalau sudah seperti ini, klik yang panah ini atau move tool, klik tahan tarik. Nah, kira-kira seperti ini. Oke,
Ini cara ngilangin blokannya gimana tadi? Kontrol D ya, hilang ya. Nah ini ya, tuh gitu ya. Oke. Nanti di YouTube saya tinggal dilihat aja atau saya share. Ada yang namanya efek pensil maupun yang lainnya. Jadi nanti yang penting sudah tahu dulu cara penggunaannya, dasar-dasarnya tadi. Terus misalkan saya mau copy nih, saya mau menggandakan file aslinya. Kenapa? Karena takutnya file aslinya ini kerusak. Contohnya gini, saya klik gini ya, ternyata rusak nih, kecoret nih. Nah ini kan udah rusak nih. Ternyata nggak sengaja kita simpen, nggak kita teliti dulu, nggak kita lihat dulu, main simpan-simpan aja. Ya berarti ini akan rusak, gitu ya. Biar nggak rusak, klik kanan, duplikat, klik oke aja. Jadi pilihnya yang copy nanti ya. Oke, tarik lagi biar satu-satu. Nah ini yang copy nih. Berarti ini yang hasil copyan tadi duplikatnya. Ini yang nggak ada titik copy, berarti yang asli. Kita close aja buat save, artinya biar safety, biar dia filenya nggak rusak. Jadi kita close. Nah ini untuk yang kita mau di obrak-abrik atau diedit-edit. Klik sana, klik sini gitu ya. Jadi kalau file ini kecoret pun kita close aja, buka lagi yang tadi, duplikat lagi. Intinya seperti itu ya. Jadi harus diduplikat. Oke. Nah, ini nanti kalau sudah bisa seleksi dan lainnya, maka sudah terbiasa ya, tangannya sudah terbiasa dengan seleksi-seleksi, maka akan enak nantinya gitu ya. Intinya sih belajar seleksi dulu. Kayak saya tadi, pilih aja yang eh, pengennya kita enaknya di mana. Misalkan mau yang lasso tool, polygonal lasso tool, ataupun magnetic lasso tool. Terserah. Jadi belajar itu dulu ya. Untuk file ini nanti saya kirim. Kalau memang mau belajar, nanti saya kirim ke grup gitu ya. Jadi nanti hasil jadinya seperti ini. Kita buka. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, ini hasil jadinya. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Halo? Sampai sini ada yang mau nanya? Izin Pak. Ya. Untuk masternya bisa nggak Pak? eh Paling kalau yang saya bisa share yang ringan paling, yang di Photoshop 7 ya. Cuman beda tampilan aja. Tapi ya tool-toolnya sama. Cuman bedanya dia ada menu 3D. Kalau yang di Photoshop 7 kalau nggak salah sih nggak ada. Itu ya, tampilannya pun dia nggak hitam seperti ini. Dan warnanya pun dia agak lebih kecil, nggak tampilannya nggak seperti ini. Itu aja. Karena kalau yang di 2019 ini agak berat. Ada lagi? Malah sih Pak. Hmm. Ya, Izin sama-sama. Pak mau nanya Pak. Ya, heeh, heeh. Itu kan Photoshop kan ada software portable-nya Pak. Kalau ada boleh minta Pak. Oh, yang portable saya nggak Lebih ada ini justru. dia lebih apa? Ringan dia Ya, kan. lebih ringan memang bisa namanya portable ya. Artinya dia nggak nggak tertanam ya gitu ya. Kalau portable ya, dia nggak tertanam di PC ataupun laptop kita. Tapi saya nggak ada yang portable memang. Ada lagi yang mau nanya? Untuk langkah-langkahnya, eh kira-kira ada yang mau nanya? Silakan. Cukup jelas?
Atau misalkan nanti bingung, silahkan mau nanya pribadi boleh. Ataupun chat di grup boleh. Halo? Ada lagi yang mau nanya atau cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Oke. eh Nanti tinggal tanya di grup ya atau pribadi boleh. Jadi misalkan ada kebingungan, nanti tanya aja. Oke, karena waktunya nggak panjang, ini cuma 40 menit di Zoom ya, jadi eh kita nggak bisa lama-lama ya. Yang penting nanti kalau memang penjelasan saya ada yang kurang jelas, nanti tinggal tanya aja deh di grup ataupun japri ya. Oke, sebelumnya terima kasih sudah ikuti Zoom. Dan saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.